Karena di dalam ajaran agama, saya diharuskan untuk mempercayai Tuhan. Di lingkungan keluarga saya sendiri, saya juga diharuskan untuk mempercayai Tuhan. Maka saya tumbuh sebagai orang yang selalu percaya dengan Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, pastinya karena tanpa adanya Tuhan, pasti tidak ada saya di dunia ini. Dan saya selalu percaya bahwa segala hal yang ada di dunia ini pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Halo siswa-siswi, bertemu dengan saya Gergeris. Di awal video, tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Jevan dan Kesia tentang kepercayaan mereka pada Tuhan. Kesaksian ini berhubungan dengan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Dengan mempelajari tema ini, siswa dapat menjelaskan arti tentang beriman, menjelaskan makna hidup beriman, menyimpulkan unsur-unsur dari agama, dan menemukan ciri-ciri beriman dan buah-buah iman menurut kitab suci. Kata beriman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai iman, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman yang merupakan relasi dengan Tuhan akan lebih nyata jika manusia memberikan jawaban atas panggilan Allah berupa tindakannya nyata, menolong mereka yang mengalami kesusahan misalnya. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa maupun puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Yesus pun secara tegas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu, apa makna dan aspek hidup beriman? Makna hidup beriman adalah: pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau percaya, melainkan berani melakukan apa yang diketahuinya dan dipercayainya. Sebagai contoh, berani berdoa saat makan di tempat umum. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati makanan, maka kita berani berdoa. Sebagai orang Katolik, kita berdoa dengan membuat tanda salib, lalu menyampaikan wujud dan diakhiri dengan tanda salib. Di sana Anda berani melakukan poin pertama ini. Yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Saat Anda mengalami kekecewaan hidup, serahkan persoalan tersebut pada Tuhan. Seraya dengan sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Jawaban bisa berbentuk penyelesaian atas masalah tersebut, atau dengan cara lain Tuhan menjawabnya. Yang ketiga, penyerahan diri secara total muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang keempat, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendaknya tidak ragu-ragu. Dari makna tersebut dapat disimpulkan manfaat beriman adalah tidak was-was atau khawatir akan hidup yang sedang dijalani, dekat dengan Allah sehingga merasa bahagia, aman dan damai, tenang dan optimis dalam menata hidup. Lalu, bagaimana unsur hakiki dalam agama? Unsur pertama adalah wahyu. Wahyu adalah pernyataan diri Allah terhadap manusia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Subjek pewahyuan ilahi adalah Allah sendiri.
Di sini kita melihat pengakuan gereja Katolik akan Allah yang dari kelimpahan cinta kasihnya mau menjadi sahabat manusia. Dengan kata lain, Allah yang diperkenalkan adalah Allah yang baik, bijaksana, berkelimpahan cinta kasih. Jadi keinginan Allah mau bersahabat itu karena kebaikan, cinta, dan kebijaksanaannya. Dialah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Jadi isi pewahyuan adalah diri Allah sendiri dan rahasia kehendaknya. Unsur dari wahyu adalah mengenalkan, memperkenalkan, menunjukkan, menghadirkan diri dan kehendaknya. Unsur yang kedua adalah iman. Iman dapat diartikan sebagai tanggapan manusia terhadap pewahyuan diri Allah. Di sini manusia percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Lihat bagaimana kesaksian yang disampaikan Jevon dan Kesia di awal video tadi. Selanjutnya, apa kata kitab suci tentang ciri-ciri orang beriman dan buah-buah iman? Ciri-ciri orang beriman menurut surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Silakan siswa-siswi membaca secara mandiri. Ciri orang beriman yang pertama adalah bukan hanya mendengarkan firman, tetapi juga melaksanakan firman Allah. Contohnya, hormatilah ayah dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, siapa saja umat Allah yang menghormati orang tuanya, maka secara tidak langsung akan diberkati oleh Allah umur yang panjang dan keadaan yang baik. Ciri yang kedua adalah mengendalikan lidahnya. Lidah adalah berkat sekaligus kutukan. Untuk itu, lidah digunakan mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang lain. Jika tidak digunakan dengan baik, menyebut kawan dengan nama binatang atau menyebut nama orang tua akan membawa masalah, bisa bertengkar atau dimusuhi kawan. Ciri yang ketiga adalah melayani mereka yang berkesusahan. Orang yang beriman memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ia selalu rindu melayani mereka yang berkurangan dan berkesusahan. Ciri yang keempat adalah menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Dalam hal keinginan daging, hidup foya-foya, ingat kisah rayuan maut setan kepada Hawa. Selain itu, dalam hal keinginan mata, melihat gambar-gambar, tak senonoh. Bahkan dalam hal keangkuhan, hidup sombong misalnya. Ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena kesombongannya mau jadi seperti Allah. Bagaimana buah-buah iman? Buah-buah iman. Iman akan Kristus menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan baik dalam hidupnya. Jika seseorang mengaku sebagai orang percaya, namun tidak menyatakan perbuatan baik dalam hidupnya, maka kemungkinan dia tidak memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Perbuatan-perbuatan baik karena iman nampak dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengakhiri tema ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima,
Dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siswa-siswi, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikut.